Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Asep Samsudin MPD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Dr. Rian Dwi Puspita. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dara Yulianti dengan NIM 19060022 dari kelas B1 Prodi PGSD 2019. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Kalimat Sederhana Siswa Kelas 3 SD Menggunakan Model Contextual Teaching and Learning. Adapun latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Pendidikan di bangku sekolah dasar adalah awal dalam mencari ilmu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Melalui pendidikan, kepribadian seseorang akan terbentuk. Pendidikan di bangku sekolah dasar akan memperoleh banyak ilmu dan juga keterampilan. Mata pelajaran bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran yang wajib ada di jenjang pendidikan sekolah dasar. Karena mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan sikap positif dalam berbahasa. Tujuan lain, menurut Susanto, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa mampu berkomunikasi dengan benar, baik secara lisan ataupun tertulis. Dan juga agar siswa mampu mengungkapkan gagasan-gagasan yang ada di pikirannya melalui interaksi yang baik dengan masyarakat. Adapun kondisi lapangannya, siswa menganggap pembelajaran menulis itu tidak menarik dan membosankan, sehingga pada saat mencatat materi, siswa tidak menulis. Dan ada pula sebagian siswa yang lambat kemampuannya dalam menuangkan ide melalui tulisan, sehingga pada saat pembelajaran disampaikan, siswa kurang merespon saat pembelajaran disampaikan. Untuk solusinya, oleh karena itu diterapkan model Contextual Teaching and Learning. Karena model Contextual Teaching and Learning adalah pembelajaran yang holistik dan membantu siswa untuk menemukan makna dari materi yang diajarkan. Berdasarkan kajian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah peningkatan kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 3 sekolah dasar menggunakan model Contextual Teaching and Learning. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 3 SD menggunakan model Contextual Teaching and Learning? Yang kedua, bagaimana kesulitan yang dialami siswa dalam menggunakan pembelajaran kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 3 SD menggunakan model Contextual Teaching and Learning? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru yang dialami dalam meningkatkan kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 3 SD menggunakan model Contextual Teaching and Learning. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui peningkatan kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 3 SD menggunakan model Contextual Teaching and Learning. Yang kedua, mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam meningkatkan kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 3 SD menggunakan model Contextual Teaching and Learning. Kemudian yang ketiga, mengetahui kesulitan yang dialami guru dalam meningkatkan kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 3 SD menggunakan model Contextual Teaching and Learning. Kemudian ada landasan teori. Landasan teori menurut Komalasari tahun 2010 mengemukakan bahwa pembelajaran konseptual merupakan konsep belajar dan mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konseptual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata. Kemudian ada menulis. Menulis menurut Tarigan dapat diartikan adalah sebagai menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulisan sebagai media penyampaiannya. Tujuan menulis yaitu yang pertama memberitahukan, meyakinkan, menghibur, dan mengekspresikan emosi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis haruslah memiliki tujuan yang jelas dan juga harus bisa meyakinkan, memberitahukan, menghibur, dan mengekspresikan emosi melalui tulisan. Adapun pengertian kalimat menurut Sujuto dan Suryono.
Kalimat adalah kata atau kelompok kata, klausa, dan frasa yang mengandung arti di dalamnya. Kalimat sederhana hanya memiliki subjek dan predikat. Adapun metode penelitian penelitiannya menggunakan metode mixed method. Menurut Sugiono, metode penelitian atau mixed method adalah metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan dua metode penelitian, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif, untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Kemudian, menurut Sugiono pula, penelitian mixed method ini penelitian yang berlandaskan filsafat pragmatisme, yaitu filsafat gabungan antara positivisme dan postpositivisme. Adapun desain penelitian ini adalah menggunakan desain explanatory sequential design. Explanatory sequential design ini merupakan gabungan antara metode kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan data kualitatif. Subjek penelitiannya diambil data 20 sampel dari SDN Pasir Haur. Dengan instrumen penelitian kuantitatif menggunakan tes, pretest, dan protest. Dengan kualitatif menggunakan tes lembar observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, hasil peningkatan kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 3 SD menggunakan model konseptual teaching and learning. Dapat dilihat dari hasil pretest dan hasil posttest. Kemudian yang kedua, hasil kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 3 SD menggunakan model konseptual teaching and learning. Dapat dilihat dari angket respon siswa. Kemudian yang ketiga, kesulitan yang dialami guru dalam meningkatkan kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 3 menggunakan model konseptual teaching and learning dalam angket wawancara. Jadi kesimpulannya, penggunaan model konseptual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 3 SDN Pasir Haur dengan nilai rata-rata NGen sebesar 0,57 atau 57,16%. Kemudian, tidak terdapat kesulitan yang signifikan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran menggunakan model konseptual teaching and learning dengan hasil angket respon siswa sebesar 90%. Dan juga tidak terdapat kesulitan terhadap guru dalam meningkatkan kemampuan menulis kalimat sederhana menggunakan model konseptual teaching and learning. Saran yang pertama bagi sekolah yaitu diharapkan memberikan fasilitas yang memadai untuk siswa belajar dengan berbagai metode pembelajaran. Kemudian untuk guru dapat lebih memanfaatkan berbagai model pembelajaran, terutama model pembelajaran konseptual teaching and learning agar siswa tidak monoton dalam belajar. Kemudian, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan mengambil sampel yang lebih banyak lagi dan menggunakan indikator di luar yang peneliti gunakan. Alhamdulillah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dari skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.